Oke cuy, balik lagi sama gua ya di Optimize Gaming. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game lawas, udah lama banget. Game ini nih sebenarnya kalau di Jepang sendiri bisa dimainin di PlayStation 2 ya guys, di PS2. Terus kalau untuk di negara lain gitu ya mungkin bisa di PS2, tapi gue kurang paham caranya gimana. Yang gue tahu sih bisa main lewat Steam, bisa download di Steam untuk official website store untuk pembelian PC. Jadi sekarang lanjut aja, gue akan bikin konten murni nih ya. Ini sebenarnya nggak murni-murni banget karena kalian lihat udah ada avatar set atau penampilan ya. Ini kostum ya guys, kostum bisa berpengaruh sama status karakter kalian, tergantung status bawaan dari kostum yang kita pakai ya di karakter atau di MC karakter utama kita lah. Nah, tapi gua ini pakai akun yang benar-benar baru sebenarnya, nih baru level 65, baru satu karakter. Sisa ada 2 slot karakter lagi yang bisa buat bikin karakter. Nah itu tapi masih kosong. Kalian bisa terus tambahin slot karakter. Gua punya yang paling banyak tuh 25 slot karakter guys. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada karcis avatar ya, itu bisa buat gacha ava atau kostum avatar set. Nah kalau untuk orb itu bisa buat gacha avatar set juga, tapi bisa juga buat gacha ini guys, apa kayak piercer itu kayak pembolong ya, pembolong equipment. Jadi si equipment itu nanti bisa dipasangin kristal atau ekstal ya, yang biasa player Toram online ini sebut itu ekstal guys, ekstal. Tapi kalau tulisan dari sistem gamenya kristal. Nah itu bisa nambahin status tambahan atau apa ya, plus atau add status tambahan lah intinya. Nah si status tambahan ini perlu ruang gitu. Ada yang udah ada bawaannya, udah bolong gitu ya, equipment atau perlengkapan set perlengkapan kita udah ada bolong dari bawaan, slot 1 atau 2 slot maksimal. Nah kalau ada yang belum bolong itu bisa pakai piercer atau apa ya, gue lupa nih, high piercer kah, high piercer. Jadi ada di atasnya piercer itu buat pembolong slot kedua, dan itu harganya lebih mahal lagi guys, karena pakainya orb buat gacanya gitu. Nah, kalau untuk kostum avatar set atau kostum set ya, itu bisa cukup pakai dengan karcis avatar aja biar gratis, nggak pakai lama. Ini gua juga karena tuh kalian bisa lihat ya equipmentnya ya. Ini juga ini belum ada bolong nih guys, belum bolong nih, dia masih non slot atau tidak ada slot. Jadi nanti ada yang ada slot, ada yang slot 1 atau ada yang 2 slot. Nah yang 2 slot itu biasanya lebih mahal lagi guys. Nah ini ada plus, ada di sini ada plusnya. Nah plus itu dia nandain refine atau upgrade-nya ini udah setinggi apa gitu untuk weapon atau equipment yang kita tuju gitu ya, mau yang mana gitu yang di upgrade. Ini belum ada upgrade guys, kalian bisa lihat. Lalu di sini juga sama, belum ada upgrade untuk Edgear setahu. Oh ya, Edgear bisa guys, ini bisa di upgrade. Yang nggak bisa itu ini special gear atau cincin ya, ring lah, ini nggak bisa guys. Nah ini nanti kristal atau ekstal yang ditambahin ke slot equipment,
ke bolongan lah ya, atau ke tempat buat masukin kristalnya gitu ya, atau ekstalnya. Nah ini buat ini yang masih pada baru ya guys, yang masih pada main baru. Nah ini kayak gini ya. Oke. Nah ini ya guys. Tuh ini beda-beda kristalnya. Ini nanti nambahin statusnya additional. Gua tadi sempat mau nyebutin add apa gitu ya, gue lupa. Additional status atau status tambahan. Nah ini ya guys. Nah kalau untuk yang pedang ini butuh piercer. Nah yang tadi yang gacha pakai orb ini untuk ngebolongin, cuman gua belum ada guys. Tuh butuh piercer pedang untuk menambah 1 slot ya. Nah, nanti lagi aja lah, gampang itu seiring berjalannya waktu. Nah gua mau ngasih tahu ke kalian gimana sih permainannya gitu ya, untuk ini gitu, untuk Torab online gitu ya. Selama ini kan banyak player-player yang ya mandang sebelah mata mungkin ya sama game ini, karena dia nggak ada voice actor atau aktrisnya, nggak ada pengisi suara gitu ya, voice fill. Nah cuman di sini sebenarnya alur cerita storyline-nya sendiri keren guys. Kita nggak pakai lama ya, nanti gua lihat quest kita selanjutnya apa. Nah minta tolong pada Nayata di gua bawah tanah saham. Ayo cari orang resital yang mampu membuat permata suci, penawar racun untuk para prajurit yang sekarat. Ayo coba tanya pada orang-orang yang punya potensi itu, kata. Ini gua nggak bener-bener dari awal banget ya guys. Cuman ini masih awal, masih tergolong awal. Karena kalau dari awal banget mungkin kalian bisa ngantuk guys, bisa ngantuk atau bisa jenuh guys. Makanya gua nggak bener-bener dari awal banget. Oke lanjut aja, nggak pakai lama guys. Nah kalian bisa ini ya, buka menu nih di sebelah kiri atas layar, klik. Nanti di sebelah kanan bawah layar itu ada komunitas, diklik lagi. Nah di sini ada teman, regu, teman, serikat, ekspresi ya. Nah kalian pilih teman. Di sini ada daftar teman atau pinjam bodyguard teman atau mercenary ya. Nah ini kalian klik aja. Nah kalian bisa pilih nih dari daftar teman. Di sini ada daya ya. Daya itu berikut sama jenis senjata yang mereka pakai. Temen-temen yang berteman di friend list kita, di daftar teman kita, itu yang mereka pakai ini senjatanya apa, kelihatan guys. Nah nanti kalian tinggal pilih contoh nih ya, gue pilih yang ini Raur, dia pakai great sword atau big sword ya, 2 tangan, pedang two-handed sword. Nah ini ada banyak sih istilahnya, mau big sword, great sword atau two-handed sword, beda game, beda istilah ya guys. Lanjut. Gue juga belum banyak temennya, jadi ya kalian seperti yang kalian lihat ya guys. Ini damage-nya memang bukan damage awal-awal banget game ya guys. Kalau awal-awal banget bener-bener polosan kosong gitu gamenya, akunnya ya, bener-bener baru total mungkin dari awal. Kalau gua kan ini baru juga sebenarnya, karena karakternya juga tuh baru 1, baru level 65 juga, masih awal-awal. Dan ini equipmentnya gua nggak banyak gitu guys, kalian bisa lihat ya, tuh kalian bisa lihat ini ada equipmentnya juga nggak banyak, masih equipment standar. Nah cuman gua ada avatar set atau kostum set ya, kalian bisa inilah ibaratnya mungkin attack-nya, damage-nya masih sekitar
taruhan ya belasan gitu ya guys, kalau masih benar-benar baru banget. Kalau yang kayak gua aja ini kan udah ribuan ya, tuh udah 7.800 sekian. Nah, ada lagi banyak yang player-player yang udah lebih jauh dari gua, lebih pro dari gua, mereka pasti udah ratusan ribu ya damage-nya guys, bahkan mungkin ada yang jutaan kalau pakai skill. Nah, ini lanjut, tapi jangan khawatir guys, buat teman-teman yang masih baru main game ini, player-player newbie yang benar-benar newbie ya, bukan Newton. Ingat, bukan player sepuh tapi pura-pura player pro, tapi pura-pura sebagai player pemula gitu. Itu namanya scam, penipuan guys. Itu jangan khawatir lah gitu guys, banyak dari senior player orang online itu semua baik-baik guys, walaupun ya yang baiknya 20%, 80% toksik ya guys. Tapi ya dibawa santuy aja, dibawa santai aja ngadepin orang-orang toksik, nggak perlu pakai emosi guys. Kalau kita hadapinnya dengan tenang, mereka juga kesal sendiri. Biarin aja, toh kita nggak makan dari mereka, nggak nyusahin mereka, nggak hidup dari mereka, jadi the fuck with what all them say gitu. Jadi nggak usah lah dipikirin gitu. Nah, ini kita mulai. Ini saham, mau ke gua saham ya guys, atau saham cave, saham crater. Nah, kalau di sini saham craternya guys, ini tuh kayak reruntuhan kuno gitu, tapi udah hancur entah kenapa, cuman masih sisa ini. Nah, kita lawan bos yang bukan pertama sih ini sebenarnya di game ini, bos ke berapa ya, ketiga keempat kalau nggak salah ya. Nah, ini gua sedikit tutor aja, bagaimana sih mainnya. Nah, begini guys. Oke, sip. Kalau bisa kalian friendlist, maksudnya add friend ya, bukan friendlist, add friend atau undang berteman player-player yang memang udah sepuh ya, yang udah jauh, jadi biar bisa bantuin kalian gitu. Bisa kalian pakai bodyguardnya atau mercenary-nya nih, kayak gua kan ada yang ngikutin terus nih, ada yang ngikutin karakter gua ya guys, tuh si Raur ini. Nah, ini bagusnya di game ini itu dia free will ya, jadi bebas semau keinginan player gitu seperti apa. Dan untuk job class atau profesi di game ini gitu ya, itu nggak ditentukan harus seperti misalkan ahli pedang ya udah ahli pedang doang gitu, atau swordman doang. Dari sini ahli pedang aja bisa jadi magic swordman, bisa pakai sihir dan pedang gitu ya, terus bisa juga jadi sword fu. Nah, itu ahli pedang tapi kungfu juga, jadi pakai knuckle atau glove juga gitu ya. Jadi pedang tangan satu, one hand sword, ditambah knuckle gitu, pukulan. Itu bisa guys, di sini bisa dikreasiin lah sesuai dengan apa ya, kreativitas masing-masing player gitu ya. Sekreatif apa kalian gitu untuk bisa main game ini. Oke, ini gua termasuknya cupu ya guys, masih cupu guys, karena banyak player-player yang pro atau ibaratnya sepuh. Kalau istilah antar player toram itu biasanya pada ngomong sepuh gitu. Kalau sepuh itu artinya pro player guys, yang udah lama lah main game toram online. Gua sengaja nggak
record muka atau nggak pakai facecam, karena gua pikir kalian akan lebih nyaman ngelihat konten gaming langsung, lihat gamenya aja guys, tanpa harus ngelihat muka gua gitu ya, yang ganteng ini dan sempurna ini guys. Amin. Well, karena gue juga sebenarnya bukan itu sih sebenarnya, jadi gue tuh punya akun channel YouTube lain, gaming lain gitu ya. Dan aduh, ini kurang anjay taring bergeriginya. Sorry ya guys, kita balik lagi cari dulu ini kebutuhannya ya. Kalian bisa pasang shortcut, jadi tinggal klik yang sebelah kiri atas layar pojok nih, menu ya. Terus nanti pengaturan, di sini ada yang dekat karakter nih di tengah-tengah. Nah, pengaturan di sini ada shortcut. Nah, shortcut kalian bisa kayak gua nih di sebelah kanan layar nih, jadi bisa diatur status, skill, perlengkapan, quest, peta, jadi bisa lebih cepat nanti aksesnya bisa dari yang ini nih, deket peta nih, deket ini sebelah kanan ya, dari sebelah kanan layar ada daftar nih, kalian klik aja daftar. Nah, tuh kalian bisa lihat di sini, kalian bisa langsung sambung ke quest tuh, misi cerita atau main quest, misi utama. Nah, kalian bisa lihat nih quest kalian apa sih, misi kalian tuh apa gitu ya, kalau ada yang nggak paham quest itu apa, karena masih baru coba-coba. Gua akan berusaha sebaik mungkin untuk ngejelasin Toram Online, MMORPG lawas ya, yang banyak peminat dan banyak fans fanatiknya ya game ini, termasuk gua juga seneng banget sama game ini, karena ada banyak juga yang nyinyir sama game ini, yang katanya kan nggak ada voice actor atau aktrisnya, nggak ada pengisi suaranya, jadi ini disebutnya game bisu lah, inilah itulah. Tapi setahu gua gitu ya, di beberapa game konsol atau game device another device ya, kayak PlayStation, Xbox gitu-gitu, ada juga beberapa game RPG, bukan MMO ya. Kalau MMORPG itu multi-massive online role playing game, jadi kita bisa ketemu sama player lain, sama banyak player lain, bisa bikin komunitas kayak serikat atau guild, bisa bikin party ya, party untuk hunt, untuk ngelawan bos bareng, atau buat berburu monster bareng, atau untuk sekedar hanya untuk ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul. Itu MMORPG. Tapi kalau RPG itu role playing game, ya ada alur storyline, ada alur cerita gamenya, sama kayak MMORPG, tapi nggak bisa ketemu sama player lain guys. Contoh RPG itu apa? Ada banyak kok contoh RPG itu. Kalau di game PS2 sendiri dulu ya, mungkin anak angkatan 80 90-an yang umur 30-an gitu ya, tahu ada Tales, seri Tales ya, ada Tales of Abyss, Tales of Legendia, Tales of Destiny, Tales of Berseria. Nah, kalau Berseria itu di PS3 guys. Terus ada lagi Tales of apa ya, lupa gua, tapi pokoknya di PS4 ada, di PS5 juga ada. Nah, kita sambil cari taring bergerigi itu dan dropnya dari sini. Nah, kalian kalau mau ngecek itu tinggal klik daftar lagi ya, terus klik peta, sini peta. Nah, kalian klik monsternya guys, ini kan ada gambar karakter kita nih ya, tapi ada monster juga nih. Nah, klik ininya, petinya atau chestnya. Di sini ada nih dropnya apa aja, dia ngedrop barangnya atau itemnya apa aja. Nah, ini kan tujuan questnya kita taring bergerigi, jadi kalian bisa ngecek kayak gitu guys. Gua yang banyak ini aja ya, yang info-info dasar ya, nggak untuk player yang udah sepuh atau yang udah pro player ya, karena untuk pro player mereka udah hafal lah, ibaratnya hatam sistem Toram online seperti apa gitu, jadi udah tanpa diajarin pun mereka udah luar biasa lah. Don't mind about sarcastic players, jadi jangan
mikirin player-player sarkas di game ini, karena ada aja di setiap game, nggak cuma di game Toram doang, karena mereka juga nggak bantu apa-apa ke hidup lu, nggak nyumbang apapun juga, jadi mereka nggak berhak sih ngomongin lu kalau menurut gua ya. Persetan lah gitu, persetan dengan omongan-omongan toksik. Jadi kalian bebas mau mengekspresikan diri kalian seperti apa di game ini, mau main sendiri kah atau mau main bersama bareng kah, itu kalian bebas guys. Ini kok lama ya dapat paling bergeriginya, sorry ini guys, kayaknya karena gua ini masih baru ya, di akun ini masih baru, belum ada mage atau ahli sihir guys. Biasanya kalau buat farming itu pakainya mage atau ahli sihir. Nah itu lebih cepat guys, karena ada skill AOE ya, area of attack. Jadi bisa skill area guys. Kalau buat ngumpulin material ini ya, atau item drop, loot gitu ya, itu lebih cepat sih. Nanti ada beberapa quest lain juga selain selain mage ya, untuk yang farming. Jadi ada halberd, atau halberd itu mirip kayak spear, mirip kayak tombak, bentuknya mirip, panjangnya sama panjang, cuman beda ujung senjatanya guys. Jadi kalau spear itu kan dia runcing ya, runcing lurus gitu ya. Kalau halberd dia lebih kayak kampak gitu, kayak kampak jarak panjang lah. Ini udah 8. Kita sesuaikan aja dulu ya, sesuai dengan keperluannya aja dulu, nggak usah ambil terlalu banyak, udah paling lebihin sedikit karena biar slot itemnya nggak keisi sama yang lain guys, sama item yang lain gitu, maksud gua. Oke lanjut, sorry agak kuras waktu. Ini juga naik level nih kita tanpa sengaja. Nah yang gua lakuin sekarang itu adalah power leveling guys. Apa sih power leveling? Power leveling itu kita main sendiri solo ya, solo player lah ibaratnya, kayak Sword Art Online, Sao ya, si Kirito tuh kan dia selalu sendiri gitu, lone warrior atau lone wolf gitu ya. Nah cuman kita ditemenin sama NPC. Ini NPC, ini bodyguard atau mercenary teman kita, karakter teman kita yang digerakkan oleh oleh sistem game Toram sendiri. Jadi bukan dipakai sama teman kitanya ya, kita pinjem gitu sebagai mercenary atau sebagai bodyguard, pendamping lah, penjaga gitu. Ini kita bikin dulu apa yang harus dibuat. Gua sengaja nggak skip ya, ini ada di atas layar sebelah kanan ada tombol skip. Itu kalian harus atur juga di pengaturan kalau baru bikin akun baru, jadi nggak langsung ada nih tombol skip, harus diatur dulu, dinyalakan baru bisa kalian skip gitu. Skip cerita maksudnya biar cepet ya, biar cepet alur ceritanya. Cuman karena ini gua lagi ngonten jadi nggak perlu dicepetin guys. Yang penting kalian paham alur cerita gamenya
Ini buat yang baru, sekali lagi ini buat yang baru, bukan buat para dedengkot guys. Ngerti dedengkot nggak? Dedengkot itu bahasa Sunda guys. Jadi kalian yang bukan orang Sunda mungkin nggak paham ya. Jadi gua perjelas lagi, dedengkot itu para sepuh yang udah jenggotan dan berkumis guys, udah berewokan lah ibaratnya ya. Ini bukan untuk para sepuh yang sudah berjenggot atau sudah tua lah, ubanan juga. Ini buat yang masih bener-bener baru main game ini gitu guys. Gua seenggaknya sebagai player yang lebih dulu berusaha untuk bisa ngasih manfaat dan berguna bagi player yang masih baru pengen nyoba main game ini, bukan malah sok-sok paling ini ya, inilah si paling pro, si paling sepuh gitu ya, si paling hebat gitu ya. Karena jujur gue juga pernah jadi newbie, pernah jadi player baru yang bener-bener pemula, dan itu gue ngerasa jujur muak anjir sama senior atau player lama, player pro lah ya, pro game yang sok ngejago gitu guys. Bukannya bantu gitu ngejelasin gamenya gimana, atau bantu seenggaknya ngasih tahu apa gitu informasi tentang gamenya. Ini enggak guys, malah cuman pamer. Itu sumpah nggak ada faedahnya menurut gua gitu, karena gua juga I don't give a damn fuck about what you trying to do gitu. Jadi apa yang kamu mau coba lakukan, gua nggak peduli anjir. Terus I don't give a damn fuck for what you trying to show. Gue nggak peduli dengan apa yang kalian senior apa toxic, player pro yang toxic ada beberapa di game ini, dan di game lain juga pasti gue yakin ada aja yang seperti itu ya. Gue nggak peduli apa yang kalian mau tunjukin gitu, karena buat gue nggak ada fungsinya. Ini juga XP-nya, experience dari menyelesaikan 1.000 ya. Jadi belum jutaan lah, belum puluhan ribu juga belum. Jutaan ya, belum jutaan gitu. Nah, kita lanjut ke sini disuruhnya guys. Cukup lama sih, memang perlu waktu guys nge-build akun ya. Ini akun baru tuh perlu lumayan banyak waktu, menyita waktu, karena ini tipe bukan MMORPG yang otomatik ya, atau otomatik feature lah, otomatis gitu ya, fitur otomatis bukan. Ini murni MMORPG yang the real MMORPG, karena harusnya memang MMORPG itu seperti ini, full grinding, full manual, jalankan sendiri, build sendiri, battle sendiri, kumpulkan uang sendiri, mata uang atau currency di gamenya sendiri gitu ya, tanpa player tuh jadi penonton gitu. Jadi kan kebanyakan sekarang MMORPG tinggal klik misinya di layar gitu ya, ada sebelah kiri atau sebelah kanan layar gitu ya, kita klik nanti dia jalan sendiri, terus nyelesain misi sendiri, quest sendiri gitu, battle sendiri. Itu kan kita sebagai player kebanyakan hanya nonton gitu. Oke lah, itu game kayak gitu bisa ngebantu buat orang-orang yang sambil kerja ya, sambil gawe, karena kan bisa ditinggal gitu, sambil ditinggal. Tapi kan kita nggak menikmati proses alur gamenya gitu guys. Ya memang seenggaknya tetap harus ada sih game-game seperti Toram Online ini. Gua nggak akan bahas kekurangannya yang tadi kata orang
game bisu lah ya, yang nggak ada voice actor atau aktrisnya, nggak ada pengisi suaranya, itu oke, mungkin sebagian dari kekurangannya. Terus dari grafiknya mungkin nggak banyak kalah lah sama game-game yang baru sekarang. Tapi menurut gua dari segi grafik game nggak buruk kok guys. Jadi ya masih 3D kok di sini, gambarnya anim banget guys, jadi ya masih menghibur. Terus dari segi alur cerita atau storyline, gamenya background historical cerita kenapa asal mulanya game ini itu juga menghibur. Dan ditambah lagi ini size data juga nggak besar, cuma 2 gigaan guys, full size data gamenya. Jadi nggak ngabisin atau jahat ke game lah ya, ibarat ke smartphone atau device kalian, penyimpanannya nggak habis gitu pada satu game ini. Terus ditambah ini benar-benar kerasa mainnya gitu, kerasa kita tuh ngumpulin-nya, naikin levelnya gitu ya, grindingnya itu kerasa. Jadi dibalik kekurangannya, sebenarnya Toram Online sendiri menurut gua banyak kelebihannya gitu guys. Ditambah kita juga bisa kumpul sama komunitas, sama best friend ya, bestie, bisa kumpul sama teman-teman di serikat, di guild, atau teman-teman random lah, player random ya. Kita ketemu banyak orang baru gitu ya, bisa berteman hanya pas lagi bikin party aja di tempat bos, atau lagi ngumpulin material, lagi farming istilahnya ya, atau ngelut. Gua yakin kalau untuk player-player sepuh pasti gua nggak skip alur ceritanya ini. Kalian udah jenuh parah guys, jenuh pars lah. Cuman ini kan gua sekali lagi untuk orang-orang yang benar-benar pengen nyoba main game Toram Online dari awal dan belum ngerti apa-apa gitu ya guys. Kalau kalian mau lihat build apa ya, konten nge-build karakter, ngebuat karakter, bisa nge-set status ya atau skill gitu-gitu, udah gua rasa udah cukup banyak anjir, cukup banyak apa ya, player sepuh Toram yang udah jenggotan dan kumisan tadi ya, udah berengokan tadi gitu, udah ubanan juga mungkin, jadi udah hafal betul cara nge-build karakter. Itu udah banyak guys. Kalian mau cari build karakter Toram untuk jadi apa, pakai senjata apa gitu ya, skillnya seperti apa, status seperti apa, itu udah banyak banget kalian bisa cari. Dan itu banyak konten creator yang udah buat gitu. Dan gua pengen bikin yang benar-benar tutorial family friendly lah, family friendly buat player newbie yang benar-benar pemula gitu ya guys. Kalian bisa pause aja, jadi kalau mau baca alur ceritanya kalian bisa pause. Saya baca dulu teksnya atau subtitlenya. Nah, gua sengaja nggak skip alur ceritanya biar kalian juga bisa tahu. Nah, ini masih jalan ya guys, belum bisa kita nge-slide langsung ke musuhnya dari jarak jauh kalau pas mau nyerang. Nanti ada skillnya guys, kita harus belajar juga skillnya biar kalian bisa nge-slide langsung gitu ya tanpa harus susah payah. Nanti di skill, nah di sini nanti ada skill samurai, tapi ini terbukanya di level berapa nih? Level 70, gua baru level 66, makanya belum kebuka guys. Nanti belajarnya pun kalian harus ini dulu minimal 5 ya,
belajar dulu skill sebelumnya minimal 5 baru bisa kebuka skill selanjutnya. Dan itu tetap harus bayar juga, belajar di perpustakaan ya, di library kota Sofia, kota pertama di game ini guys. Jadi nggak bisa cuman kalian udah belajar skill sebelumnya terus langsung kebuka gitu aja, nggak. Kalian harus belajar lagi dan keluarin uang juga gitu dari belajar di NPC yang ada di perpustakaan Sofia gitu. Emang ini full banget effort guys, game full effort, bener-bener usahanya player tuh ditentukan lah di game ini gitu guys. Jadi buat kalian yang punya waktu senggang lumayan lama, ya itu emang dibutuhin gitu untuk main game ini, karena game ini butuh banyak waktu guys. Gue juga bisa mainin game ini kalau lagi libur kerja aja, atau kalau lagi pulang kerja gitu ya, malam ya sebelum istirahat gitu, sebelum tidur baru kita semua pada main ini, itu bisa guys. Nah ini bos lagi, kita akan handle dia, namanya pilar golem. Tadi kan kalian udah lihat pas gua ngelawan gerbang iblis ya guys. Ini golem pilar. Kita serang guys. Level 70 kita bisa mainan. Tapi kita menang karena kita dibantuin sama mercenary sama bodyguard ya guys. Itu yang gue sebut power leveling. Ini harusnya kalau yang masih benar-benar newbie, yang benar-benar masih baru, player baru yang nol pengetahuan tentang Toram gitu ya, Toram online biasanya nggak tahu cara ini untuk leveling atau naik level cepat kayak gini tuh, nggak tahu gitu guys. Mereka benar-benar main sendiri tuh, benar-benar sendiri, dan agak lama ya, butuh waktu agak lama ngalahin bosnya. Bos awal aja tuh lumayan lama gitu, apalagi kalian belum punya equipment, belum punya perlengkapan gitu ya, perlengkapan set. Pikir-pikir dulu. Nah ini apapun pilihan kalian, kan tadi sempat ada muncul pilihan-pilihan yang kita bisa pilih gitu ya sebagai player, jawabannya. Nah itu tidak akan berpengaruh di game ini guys. Jadi beda sama game role play, atau yang role play bener-bener role play ya, kayak The Sim gitu-gitu. Ini beda. Atau game-game yang di konsol device itu PS gitu-gitu ya, itu beda lagi guys. Jadi sama ini beda. Nah ini kita bisa belajar, ada skill point. Skill point ini kita mau taruh kemana itu kita bebas. Gua naikin critical aja dulu biar damage-nya lebih besar. Gua pakai shield harusnya, tapi shieldnya belum dapat karena ini masih baru main guys. Ya well gitulah ibaratnya ya, kalian juga paham gitu. Ini kita disuruh untuk kembali guys, kembali ke Nayata lagi. Ini masih well kalau kata gua ya, ini tuh ini tuh salah satu misi yang paling ngeribetin guys, misi yang paling nyita waktu gitu, nyita waktu, pikiran, dan tenaga guys. Kenapa? Karena bolak-balik kita ketemu sama si penyihir bintang alias Nayata itu, si yang buta itu. Kita nemuin beberapa kali guys, bolak-balik di bab atau chapter ini gitu. Ini chapter 4 kalau nggak salah ya, bab 4 dari alur cerita, dari keseluruhan storyline di story game. Jadi ya harus banyak-banyak sabar guys ya.
Gua belum akan menjelaskan how to earn spina atau currency atau mata uang di in game ini di Toram Online. Gua belum akan menjelaskan itu karena gua lebih menjelasin basicnya dulu aja, basic tutorialnya dulu aja guys. Hilangnya telinga dan penglihatan. Oh, dia juga tuli guys, bukan cuman buta guys. Ternyata gue selama ini nyangkanya dia cuma buta aja ya si Nayata ini. Kita ketemu lagi sama Mawes, teman penyihirnya dia yang cowok guys. Itu juga hampir kehilangan separuh dari tubuhnya, jadi udah disokong sama kayak teknologi robot ya, robotik lah, sama mana gitu, diisi soul, diisi jiwa. Nah ini kita ke Mawes, berarti kita balik aja dulu ke kota pertama. Tadi gunanya kalian setup shortcut kan bisa langsung buka map cepat gitu ya. Nah, ini tinggal langsung pindah aja ke kota Sofia guys, karena kalau jalan kaki manual itu akan ngabisin waktu lebih banyak lagi guys, percaya nggak? Gila sih ini game memang. Nah nanti kalian kesini ya, ke kiri ke kanan ya, kalau dari arah depan gerbang depan kota ke kanan, masuk land under development atau tanah pembangunan. Nah, nanti baru ke kiri guys, kiri ke lahan bakar WTK. Ini ada banyak sih mapnya guys, jadi kalian nggak perlu hafalin, cukup ya baca aja gitu, jadi sesuai dengan apa yang disuruh ke daerah mana. Ini ke tanah chaos atau chaos land ya, chaos land, tanah kaos. Kalau di bahasa Indonesia jadi kaos. Oh ya, gue juga mau sedikit intermezzo ya, FYI for your information aja. Di game ini karena sebagian besar ada yang baik banyak, player baik banyak, player senior atau sepuh atau pro gamer ya, pro gamer yang baik banyak. Cuman yang toxic juga banyak. Jadi karena banyak yang toxic itu, jadi untuk kolom chat kata-kata nih, kalian kalau ngetik obrolan, contoh nanti gue liatin ya. Bentar, itu ada batasan guys, jadi ada banyak kosakata atau kata-kata yang nantinya kalian, nah ini paling kanan atas ya guys, kalian klik aja paling kanan layar atas. Nah, kalian ngomong nih bodoh misalnya ya, bisa apa nih, tai mungkin. Oh bisa juga anjir, apa ya nggak bisa ya, pokoknya nanti ada beberapa yang nih, ini mungkin ya. Nah tuh kalian bisa lihat ya di ini di bar kolom bar chat atau subtitle chat gitu ya, subtitle bar ini di sini ada yang di bintang, nah, itu sensor guys, jadi ada sensor di game ini dan lumayan banyak ya, jadi jangan kaget karena itu. Ini kita ke rawa Nehelo guys, ke map rawa Nehelo atau Nehelo Swamp.
karena terlalu banyak player yang toxic guys. Jadi itu untuk ngebatasin dari pihak developer gamenya sendiri, yaitu Asobimo Inc. atau Asobimo Corporation ya, company kah, nah ya pokoknya Asobimo lah, itu ngebatasin untuk beberapa kata-kata yang tidak senonoh lah ibaratnya, atau tidak bagus gitu ya. Ini ke Kastil Setan Bulan, lanjut, itu dibatasin untuk kedamaian dan kesenangan semua player guys. Jadi tidak ada yang merasa tersinggung, marah ataupun terintimidasi guys intinya. Jadi kita nggak bisa semena-mena untuk ngata-ngatain orang banget juga guys di game ini. Jangan mentang-mentang kalian nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan apa alamat rumahnya gitu ya, jadi kalian bisa seenaknya ke orang lain atau player lain gitu ya, ngata-ngatain sampai bawa-bawa orang tua lah apalah gitu ya. Please shut up your mouth gitu. Jadi tolonglah shut the fuck up your mouth, jangan ngoceh yang nggak jelas gitu guys. Kalian bisa kalau mau mabar sama temen, nah gue kasih tahu juga nih, ada info lagi. Kalau mau mabar sama temen main game Toram online biar nggak jenuhin, kalian kan tadi ngechatnya cuma bisa lewat ini ya, tulisan ya guys, cuma bisa lewat tulisan doang. Nah kalau kalian mau pakai suara full voice antar tim atau party yang kalian buat bareng sama temen, itu kalian bisa pakai WhatsApp guys. Jadi sambil voice call aja, voice call lewat WhatsApp. Tapi WhatsApp itu ada batasan voice callnya ya, jadi kadang keputus. Kalau enggak kalian bisa pakai Discord atau DC ya guys, nah, singkatannya. Nah itu aplikasi tersendiri yang kita bisa ngobrol atau phone call ya, voice call gitu, voice call lewat grup sama anggota grup gitu. Jadi kita bisa bikin grup yang murni cuman orang-orangnya teman-teman kita aja gitu ya. Nanti kita bisa main mabar, ketemu di in game tapi sambil ada suaranya gitu guys. Gua sendiri jujur belum pernah, karena gua tipe orang yang punya temen tapi nggak terlalu banyak, jadi seperlunya aja, secukupnya aja ngobrol. Bukan karena gua sombong, tapi karena tadi gua lebih memilih teman yang berkualitas guys. Nah ini ke daftar lagi, ke peta lagi, kita disuruh ketemu sama Dewi Pino atau Pino Goddess. Nah ini ke kota Sofia lagi guys, kita cari teman yang sedikit tapi berkualitas. Itu lebih bagus daripada teman banyak tapi kuantitas. Kalau jumlah doang buat apa gitu. Tapi di depan kita bagus, depan kita ngebagus-bagusin, ngebaik-baikin. Nah ini ada consignment board guys, atau papan lah ya istilah dari player-player kita, player Indo itu rata-rata ngomongnya papan. Ini buat transaksi guys. Jadi jasa market kita bisa pilih. Nah di sini bisa pajang item yang mau kita jual yang di atas, atau bawahnya beli item terpajang. Nah, kita bisa pajang ya, kalau ada barang jualan kita nanti kalau laku di sini nanti dia muncul. Contoh kayak gini, gua kasih lihat ya. Kita jualnya apa nih? Kue buah, cheesecake. Oh gua lupa ya, ini waktu pas Halloween nih. Nah ini ya kali ya. Di sini kita bisa tentuin harga 55.000, jadi 50.000 nanti kita dapatnya karena biaya jasa kepotong 5.555, nanti labanya 50.000 kita kalau laku ya. Nah ini bisa pilih global atau serikat kalau kalian punya serikat atau guild perkumpulan. Jadi nanti kalau kalian klik
serikatnya itu nanti hanya bisa dibeli sama atau kelihatan sama teman-teman yang satu serikat atau satu guild, yang satu perkumpulan ya, nggak bisa dilihat sama player random. Jadi kalau kalian pilih global ini nanti bisa dilihat sama player random. Nah ini bisa dilihat sama player random guys. Oke. Nanti kalau laku juga bisa diambil. Nah ini kita bisa berteman. Gua akan add. Caranya mudah, klik orangnya, klik playernya ya, nanti muncul kayak gini sebelah kanan layar. Nah diklik lagi berikutnya yang atas ada ajakan berteman guys. Ajakan berteman, klik ajakan sudah dikirim ke Alia gitu guys. Nah lanjut kita ke sini, ke balai kota ya, balkot istilah player-player sepuh Toram nyebutnya ini balkot, balai kota lah, tapi memang bener balai kota gitu. Nah ini oke, kita ngobrol sama Dewi Pino. Dewi Pino ini dia ada di Iruna Online tapi ada juga di Toram Online, cuman waktu di Iruna Online itu dia masih kecil guys. Nah sekarang udah dewasa, dia jadi Dewi Pengetahuan guys, atau Dewi Ilmu Pengetahuan gitu. Di sini kan cerita historinya sedikit tentang background zaman kegelapan ya, atau era kegelapan lah, sword and magic, jadi pedang dan sihir. Dan di sini ada 12 dewa kegelapan kalau nggak salah ya, 12 dewa apa lebih gitu, gua lupa inget. Nanti ada banyak dewa-dewa dan dewi yang lain gitu, salah satunya si Pino ini. Balik lagi ke benteng Ethos. Nah ini kalau kalian jalan manual, keluar dulu ke tengah kota, dari balai kota ke tengah kota dulu ke kota Sofianya, terus jalan sampai ke benteng Ethos, itu kalian akan habis waktunya guys, percaya nggak? Makanya gua kasih tahu yang tadi ini, yang daftar, klik ya, nanti ada pilihan peta. Untuk settingnya juga kan tadi gua udah kasih tahu ya, nanti pilih peta dunia nih yang sebelah kiri bawah. Diulang lagi ya, daftar peta. Nah sebelah kiri bawah nih ada tulisan peta dunia, klik, kalian cari guys, geser. Nah ini ke sebelah kanan ada benteng Ethos, kalian klik, baru klik lagi yang pindah peta ini guys. Pilihnya jangan pakai tiket teleportasi sekali satu ya, nanti kalian cuma ada batasan guys. Tiket teleportasi itu nggak banyak, tergantung kalian, apalagi kalau karakter baru ya, maksudnya akun baru gitu, akun baru yang baru banget main Toram itu biasanya nggak punya banyak ini tiket teleportasinya, paling cuma 5 apa 7 gitu ya. Gua aja ini baru 4 karena pakai akun yang termasuk baru gitu. Nah ini kita pilihnya pindah dengan 100 pina aja guys, pakainya uang aja. Ingat, jangan pakai tiket teleportasi itu. Sorry kepotong guys, lanjut lagi ya. Jadi tadi sempet ada permasalahan storage di device gua guys. Jadi recording udah lumayan lama, udah 1 jaman, gak kerasa ya guys. Gua ngasih tutorial gitu aja udah sejam guys ini, dan belum menghasilkan apa-apa, hanya progres alur cerita, progres storyline doang guys. Nah si Balset ini, gue spoiler ya sedikit, si Balset ini dia Oritius guys, dewa Oritius atau dewa perang di game Toram Online ini. Nah dewa perang itu udah ada dari mulai di game Iruna Online ya, sebelumnya Toram Online. Tapi dia masih kayak kehilangan ingatan gitu guys, karena lepas cincin dewanya itu, dia lepas gitu, jadi kayak
karena serangan dari Kue Nubia atau musuh utama di game Toram Online. Jadi dia hilang, kekuatan dewanya juga hilang gitu guys. Nanti lama-lama dia akan sadar gitu kalau dia tuh dewa dan akan berubah jadi Oritius guys. Nah ini bentengnya diserang sama Gobroga monster. Jadi game benteng Ethos Fortress ini dijaga sama kapten ini nih guys. Nih kapten siapa nih, gue lupa. Kalau Balset kan ini sebenarnya dewa Oritius ya, atau dewa perang. Oh, sama Kapten Rieno. Nah, Kapten Rieno ini bertugas untuk melindungin benteng fortress atau Ethos Fortress lah. Ini nanti lanjut satu bos lagi guys. Gua akan tunjukin battle sama bos yang berikutnya lagi. Nurtut namanya, Nuretot gitu ya. Jadi dia kayak dari dimensi lain. Nanti setelah itu gua end record dulu. Jadi basic tutorial kali ini cukup segitu aja dulu gitu ya guys. Next nanti gua akan bikin part-part selanjutnya, jadi biar kalian juga stay tune, bisa nonton lagi gitu ya, dan gak bosen juga kalau gua terus-terusan perpanjang, bisa sampai berjam-jam gitu ya. Kalian akan jenuh guys, percaya, karena ini live live trials gitu. Jadi uji coba kehidupan, ujian lah ya, ujian kehidupan gitu. Jadi main game ini tuh live partner juga gitu. Jadi ngikutin alur aja gitu, sesuai dengan kita lagi free kapan gitu. Jangan dipaksain harus dikejar gitu ya waktunya, kecuali kalau kalian lagi libur, lagi bener-bener kosong sih nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian harus sekolah, harus kuliah, jangan sampai ngorbanin hal yang utama ya guys, hal penting hidup kalian gitu, karena itu buat masa depan kalian juga gitu. Apalagi kalau untuk yang udah kerja gitu, ngorbanin sampai bolos kerja, waduh nggak worth it sih guys. Kalau menurut gua nggak worth it lah. FYI lagi, di game ini tuh ada beberapa kejadian scammer atau penipuan ya, bisa dibilang penipuan online. Kita nggak ketemu sama orangnya secara langsung, dan kita juga banyak nggak tahu data pribadi orang atau pelaku scammer itu, karena kebanyakan pelaku scammer itu dia udah pakai data orang lain atau nomor yang sekali pakai gitu-gitulah ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati di saat lagi transaksi pakai game, maksudnya lewat game ini gitu ya, kayak akun RMT lah atau real money trading. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, real money trading itu nggak boleh guys. Dari developer gamenya sendiri, Asobimo Inc., perusahaan Asobimo ya, itu ngelarang sebenarnya. Cuman ada banyak, gua nggak menutup mata, ada banyak market atau jual beli atau forum komunitas di medsos, platform sosial media yang lain ya, kayak di Instagram, di Facebook sih terutama. Itu ada banyak grup-grup komunitas atau forum untuk player-player Toram gitu guys. Dari yang mulai newbie, player pemula, sampai ke yang player gedengkot, sepuh, jenggotan, ubanan, itu ada di situ guys. Nah, itu biasanya ada yang jual beli pakai duit asli juga. Jadi kayak
currency in game atau mata uang di game ini kan tadi spina ya, spinanya itu nanti per berapa juta atau berapa ratus juta itu sama dengan berapa rupiah gitu guys. Itu nanti kalian bisa beli juga. Terus akun juga ada yang kalian males lah nyobain dari awal gitu ya, bikin akun sendiri gitu, nanti ada yang jual beli akun. Dari itu jual beli akun itu mahal guys, lumayan ya, tergantung spesifikasi akunnya sudah sejauh apa dan equipmentnya sudah sebanyak apa gitu guys. Itu akan makin mahal gitu. Level juga maksimal level di game ini tuh 295 kah? Sekarang gua nggak tahu juga sih, karena udah sempat beberapa bulan gua vakum, ada 4 bulan. Terakhir sih gua waktu main itu masih level cap atau maksimal levelnya masih 280. Cuman sekarang udah ada perubahan lagi nih, karena udah ada update main story atau story lainnya ya, alur ceritanya itu udah ada bos baru lagi juga. Jadi biasanya ningkat lagi guys, maksimal levelnya juga ningkat lagi. Lanjut, kita turun. Ini dunianya udah di map ini udah Tarnished Land ya ini. Jadi udah kayak Elden Ring. Jauh ya guys, dari grafik jauh lah. Itu game PC, game komputer. Ini juga game komputer, cuman bisa di mobile juga, jadi ya jauh lah grafiknya dari grafik, bukan apple to apple, bukan perbandingan lah. Itu kan lebih, kalau Elden Ring kan lebih ke realistik ke grafik ya. Kalau ini kan lebih ke anime, grafik anime. Tuh dunianya udah berantakan guys, karena ini kayak ditabrakin sama dimensi lain gitu guys. Jadi ada dewanya dari dimensi lain, si Nurtut itu, Nuretut itu, dia berusaha untuk masuk ke dunia CMC, dunia orang online ini, untuk ngerebut gitu guys, nguasain ya. Oh kita lawan naga dulu, salah, sebelum Nurtut, sebelum lawan dewa palsu atau false god Nurtut gitu ya, itu kita lawan naga dulu, naga Yelp atau naga Padang Sabana guys. Itu protektor dari realm ini ya, atau alam ini gitu guys. Daerah sini lah, lindung daerah sini, cuman dia udah kena kontaminasi gitu guys, jadi udah mencampur pikirannya, kayak udah berusaha dikendalikan gitu guys. Oh ini bagusnya dari Toram Online tuh tambahan ini juga ada banyak, nah tuh banyak mob atau monster yang berbeda-beda guys. Jadi kalian tuh seru lah main ini gitu, nggak jenuh. Monsternya pun beda-beda gitu, update terus levelnya, terus setiap map juga beda. Jadi perlu hati-hati kalau tadi balik lagi ya, kalau kalian transaksi di platform media sosial, entah itu di Instagram, di Facebook, di manapun, untuk komunitas dan forum Toram Online itu kalian kalau bisa cari informasi dulu terkait middleman atau penengah transaksi gitu ya, yang benar-benar trusted, yang benar-benar terpercaya dan banyak
apa ya, kayak testimoni lah, testimoninya banyak, terus sudah dikenal banyak orang, memang mereka bisa dipercaya gitu ya sebagai pengguna. Jadi jangan langsung transaksi sama pembeli atau sama penjualnya langsung tanpa perantara guys, karena resiko kalian kena scam, kena penipuan itu besar kalau udah berbicara masalah uang ya, uang asli gitu, uang real money di game ini. Itu pilihan sih, kembali lagi ke pilihan kalian. Nice, kita berhasil ngalahin naga padang sabana. Nah kalian kalau mau ngecek bos ini drop apa, itu nanti kalian bisa lihat nih nanti dari sini, jatuhin item atau equipment peralatannya apa gitu. Kalau kalian grinding melawan terus bos ini, nanti kalian bisa cek di sini. Nah tinggal deketin bosnya, kalian di sebelahnya daftar, tombol daftar itu ada aksi, tombol aksi, klik aja. Nah di sini ada lihat info bos guys, kalian lihat info bos, scroll ke bawah. Oh di sini ada drop pedang satu tangan atau one handed sword, ada tongkat juga, bisa dapat tongkat, bisa dapat tombak juga di sini guys. Ya level anjuran, ada level anjurannya, kita karakternya harus minimal level 70, gua level 69, jadi harusnya sih dinaikin level lagi gitu ya guys. Kita balik ke lokasi selanjutnya, kita mau lawan false god atau dewa palsu. Nurtut itu yang dari dimensi lain, sebenarnya dia bener dewa, cuman bukan tergolong dari dewa kegelapan ya guys. Ini kan era kegelapan di itu basic alur ceritanya seperti itu. Ada 12 dewa kegelapan yang ngatur dunia Toram lah, yang ngatur dunia Toram online. Cuman si Nurtut itu dia dari dimensi lain, jadi bukan termasuk dari 12 dewa itu gitu. Dan lumayan jahat gitu. Padahal gua sih berharapnya kalau ada alur cerita false god yang lain, atau dewa palsu atau dewa dari dimensi lain yang berusaha masuk ke Toram online, itu akan lebih seru gitu alur ceritanya guys. Cuman ya balik lagi, itu kan semua kembali ke developer gamenya ya, mau mengembangkan alur ceritanya seperti apa. Kita kan cuman penikmat guys, apalah gitu ya, hanya sebatas penikmat anjay. Lanjut. Oh ini udah kayak alien gitu kan guys. Tuh, musuhnya juga apa, mobnya, monster biasanya udah kayak alien tuh guys. Berbeda lah ibaratnya, di map ini tuh beda gitu sama monster yang umum. Nah ini kita dicegat guys sama pasukannya. Nah ini tuh sebenarnya Majua tuh dia bukan dewa Nurtut ya guys, bukan. Dia itu penyihir, temennya Nayata sama Maues yang tadi. Cuman dirasuki gitu guys, karena berusaha nutup portal gerbangnya. Nah dia nggak kuat, malah dimasukin sama si Nurtut. Jadi kayak diposes gitu, kemasukan gitu, kerasukan ya. Kalau di kita kan hantu gitu, ini bukan dewa. Nanti kalau kita berhasil ngalahin
si mau Majua tadi juga dia akan pingsan guys, terus kita bawa ketemu sama si Nayata gitu buat dirawat. Nah ini kalau kalian mau baca alur ceritanya bisa di pause aja ya guys kontennya. Gua akan terus lanjutin biar nggak makan waktu juga. Ini temen sebenarnya ketemu dari awal-awal game. Nah ini yang cewek Triel ya, Triel, atau nanti jadi berubah nama kalau nggak salah. Ini Triel tuh bukan nama aslinya tuh Triet kalau nggak salah. Terus ada lagi si sampingnya laki-laki itu Balf. Nah dia Dark Knight guys, Black Knight ya, bukan Dark Knight, Black Knight istilahnya di sini. Black Knight itu jadi punya armor yang serba hitam gitu. Itu anak buahnya Kaisar Venena atau pemimpin Queen Nubia yang villain utama di game ini ya guys, penjahat utama lah di game ini. Musiknya keren ya, ada di beberapa tempat beda-beda back sound atau musiknya. Oke, lanjut lagi guys. Next map atau peta selanjutnya. Di sini ada mini boss juga ya guys. Kalau di game Toram Online itu ada mini boss guys. Jadi di luar boss utama, di luar boss di alur cerita atau main quest ya, di alur cerita utama itu ada mini boss kayak gini nih. Ini kebetulan serigala luar angkasa, dia level 70 guys. Kalian bisa lawan, tapi difficulty-nya ke tingkat kesulitannya nggak bisa diatur ya guys. Itu udah pasti lumayan susah. Nah ini lanjut. Kasihan nih si tua bangka Majua nih. Ini tua bangka ini, nah tuh dirasuki sama si Nurtut, Nuretut, Nurtot, bukan top ya, bukan ya. Aku ialah dewa semesta Delso, oh dari dimensi Delso. Nurtut, nah beneran dewa dia tuh sebenarnya, bukan false god, bukan dewa palsu guys.
cuman dia masuk ke dimensi 12 dewa ke-8 aja. Ini Toram online, dunia Toram ya. Aku adalah dewa penguasa para makhluk yang berbeda dengan kalian yang hidup di dimensi lain kan. Kau kebetulan merasakan panggilan dari dunia ini yang ditujukan untuk seorang dewa kuno, lalu terlintas dengan benakku untuk menyamar menjadi dirinya. Aku menawarkan diri untuk menyatukan kembali dunia yang tergoncang bencana jika mereka mau memanggil aku. Nah dia, walau sebenarnya invasilah yang kurencanakan. Ini si Nuretut ini dia bukan dari Koenodia ya guys. Koenodia itu dia makhluk dari dimensi lain juga, tapi lebih kayak ke alien gitu guys. Jadi nempelin inang atau masuk ke dalam tubuh induknya gitu guys. Jadi ngerasukin lah. Ini juga sama ngerasukin, tapi dia bukan bagian dari Koenodia guys. Koenodia beda lagi gitu, beda ras lagi. MC kita gagah ya guys, the hero, pahlawan gitu guys. Dibantuin nih sama si Triel dan sama Balf. Mengajak bertarung, kita kalahkan guys dewa dari dimensi Delso ini. Serang guys, jepret, serang, jepret. Lumayan, kita udah setengah jalan. Cepat lah ya. Masih lemah bosnya guys. Ini karena pakai difficulty-nya normal. Kalau difficulty-nya hard sampai ke ultimate guys, itu makin susah guys. Dari easy paling gampang, terus normal, hard, terus nightmare. Nah kita lemparin nih yang tadi kita buat untuk nutup portal ya, gate to another dimension, dimension yang lain ya guys. Nah kan si nutup jadinya ke bawah bagus. Si Majua akhirnya terselamatkan nih guys. Nah cuman pingsan, dia hilang kesadaran. Nanti kita anterin ke si Nayata guys untuk diurus lah. Okay, now it's time to we apart. Dan waktunya untuk kita berpisah dulu guys di konten kali ini. Jadi sampai berjumpa lagi di next video, di part-part selanjutnya, tutorial tentang Toram Online, basic tutorial ya tentang Toram Online bersama gua Optimus Gaming. Dan sampai bertemu lagi di next episode. Bye bye, see you guys, sukses buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys, karena subscribe itu gratis, hanya cukup satu kali seumur hidup. Tinggal diklik aja, cukup sekali klik, biar gue makin semangat bikin kontennya. Oke, makasih support